Baik, selamat sore pemirsa Buletin TV. Kembali lagi bersama saya Agus Firman dalam acara 15 menit bersama. Hari ini saya bersama dengan 3 narasumber, yaitu dari Paguyuban Pemuda Lembur Ciamis yang ketuanya adalah Saudara Ade Abdudin, dan berikutnya adalah Saudara Nur Jaman atau sapaan akrabnya sering disebut Bung Jem, yang merupakan ketua atau bagian dari Pedalgas atau Paguyuban Peduli Alam dan Lingkungan Galuh Asri. Dan di sebelah kiri saya perkenalkan Saudara Gian Ferdiana atau sapaan akrab Barmek, merupakan aktivis dari Forum Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik atau FM2P3. Baik pemirsa, sejak tanggal 9 Juni sampai hari ini 11 Juni 2021, rentetan aksi massa terus terjadi dengan berbagai aspek yang dikritisi, terutama dari kalangan mahasiswa. Kita saksikan bagaimana rentetan aksi gelombang massa sejak tanggal 9 Juni sampai 11 Juni 2021. Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Tanpa Nama atau ATN melakukan aksi di depan Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Senin 7 Juni 2021. Dalam aksi ini, ATN menyuarakan kepada pemerintah untuk lebih peduli dengan lingkungan dan tegas menyikapi terjadinya permasalahan lingkungan seperti pencemaran limbah-limbah medis. Kita akan menyatakan masih tidak percaya terhadap pemerintah dari Kabupaten Ciamis dan akan melakukan aksi yang lebih besar dari ini. Massa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik atau FM2P3 menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Ciamis, Jawa Barat, Rabu 9 Juni 2021. Aksi ini sebagai bentuk protes atas pelayanan RSUD Ciamis dan BPJS Kesehatan yang dianggap menyepelekan pasien kritis yang berjuang demi keselamatan nyawa. Ratusan massa dari Paguyuban Pemuda Lembur Ciamis atau PPLC berunjuk rasa di depan Bank Mandiri sebagai bank penyalur bantuan pangan non-tunai, dan dalam aksi ini Bank Mandiri dinilai melakukan pembiaran atas keberadaan e-warung dan pihak-pihak lain yang bekerja sama dengan Bank Mandiri tidak melaksanakan sesuai aturan yang berlaku atau PEDUM. Kita sudah melaksanakan audensi ke Pansus, audensi ke DPRD, dan juga sempat kita audensi juga ke pihak Bank Mandiri, ternyata tidak ada kejelasan. Maka pada hari ini kita menuntut ataupun menginginkan dari pihak Bank Mandiri ini bisa lebih tegas, karena mereka adalah BUMN, tidak boleh ada intervensi. Massa dari Laskar Merah Putih atau LMP melakukan audiensi di kantor Satgas Penanganan COVID-19 Ciamis pada Jumat 11 Juni 2021. Namun sayangnya kedatangan organisasi kemasyarakatan yang hendak mempertanyakan berbagai hal seperti anggaran penanganan COVID-19, insentif untuk tenaga kesehatan penanganan COVID-19, hingga payung hukum penerapan PPKM dalam menekan penyebaran COVID-19 tidak mendapat kejelasan karena pihak-pihap terkait yang bertanggung jawab dalam anggaran penanganan COVID-19 ini tidak hadir. Enggak Pak, untuk masalah anggaran Satgas Covid ini? Kami sebenarnya dari awal sudah mempunyai dan data, dan pada saat mempertanyakan hal tersebut kan bidang-bidangnya tidak hadir. Nah kemarin itu kita ada di jalannya, karena evaluasi ini per minggu, per 2 minggu atau per minggu kan itu. Untuk insentif ke puskesmas ya Pak, anggaran seperti itu per tahun berapa itu Pak? Demikian rentetan cuplikan gelombang massa yang terus terjadi hingga H-1 peringatan Hari Jadi Ciamis ini, dan kembali ke studio. Nah, saat ini yang dari rentetan aksi tersebut saya sudah mengundang koordinator-koordinator aksinya untuk duduk bersama. Saya juga sudah mengundang dari Aliansi Tanpa Nama atau ATN, sama dari kalangan mahasiswa juga yang mengkritisi tentang kondisi lingkungan di Kabupaten Ciamis. Dan hari ini tanggal 11 Juni tadi juga ada aksi, tapi dalam bentuk audien dari Laskar Merah Putih, Kang Prima, mengkritisi tentang penanganan COVID-19
19 di Kabupaten Ciamis juga sudah saya undang, tapi karena ada halangan hari ini beliau tidak bisa hadir. Baik pemirsa, tema yang dibahas hari ini adalah menyikapi gelombang massa yang terjadi beberapa hari ini di Kabupaten Ciamis, dan kebetulan ini menjelang momen hari jadi Kabupaten Ciamis. Banyak gelombang massa yang terjadi dari berbagai komunitas atau organisasi, baik itu aktivis maupun masyarakat. Pertama saya ke saudara Nur Jaman dari Pedalgas. Pedalgas ini adalah merupakan aktivis lingkungan juga. Jadi beberapa hari yang lalu terjadi aksi massa di halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis yang menyuarakan tentang lingkungan, dan pada saat tersebut juga masih momen peringatan Hari Lingkungan Sedunia. Baik, Kang Nur, saya mau bertanya Kang, seperti apa kondisi lingkungan, terutama hutan di Kabupaten Ciamis saat ini, Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bagus. Kalau berbicara masalah lingkungan, tentu itu luas ya. Luas. Segmennya kita hutan saja dulu ya. Hutan, untuk hutan itu kalau dalam bahasa Sunda Maluwung, catchment area ada terbagi beberapa segmen. Di antaranya ada hutan konservasi, aya leuweung larangan. Ada hutan lindung, ada juga hutan produksi. Nah, ada leuweung larangan, ada leuweung tutupan, ada aya leuweung baladahan. Jadi ada hutan konservasi, ada hutan lindung, dan ada hutan produksi. Semua terregulasi dengan berbagai kewenangan. Tentu saja untuk hutan konservasi ada aturan mainnya seperti apa. Untuk konservasi ada hutan lindung, ada hutan produksi. Nah, selama ini kita berbicara menyuarakan aspirasi masyarakat. Tentu saja dengan berbagai hal terjadi mengenai hutan ini. Ruang lingkupnya di Ciamis saja ada hutan Gunung Sawal sebagai paru-paru kehidupan kita masyarakat Kabupaten Ciamis khususnya. Di Gunung Sawal itu yang utama adalah hutan konservasi. Karena apa? Karena Gunung Sawal sudah mempunyai predikat sebagai SM, Suaka Marga Satwa. Kenapa Suaka Marga Satwa? Karena di situ ada berbagai macam hal keunikan tentang Gunung Sawal itu sendiri. Ada TSL yang namanya tanaman dan satwa liar. Di situ juga ada sumber mata air, gentong cai lah ya. Ada sumber mata air. Juga sebagai penangkal erosi dan penyuplai udara yang bagus. Yang banyak tentu saja untuk Ciamis. Seandainya kita salah kaprah dalam menangani atau memperlakukan Gunung Sawal ini, terutama di hutan konservasi, itu berbahaya. Gunung Sawal akan menjadi bom waktu lama-kelamaan. Kalau Gunung Sawal, kondisi di hutan konservasi ini terhitung tidak terlalu rusak sampai saat ini, karena di situ masih hidup berbagai macam satwa liar. Cuma, nah yang menjadi masalah adalah penyangga-penyangganya itu di hutan lindung, di hutan produksi. Nah ini karena Gunung Sawal itu harus kita jaga ekosistemnya, konservasinya yang harus kita utamakan. Konservasi ekosistem, jadi bagaimana kelangsungan kehidupan dari satwa, tanaman, satwa liar, tanamannya di situ tidak terganggu, Jadi bisa menghasilkan ekosistem untuk menjadi sebuah sumber kehidupan kita, kehidupan masyarakat di bawahnya. Kan komunitas ini kan paguyuban peduli alam dan lingkungan. Nah, kalau fokusnya kegiatannya apa saja ini, Kang? Kami Pedalgas
dari tahun 2008 kita berdiri, 28 Oktober waktu itu, tentu saja lebih berorientasi kepada masalah lingkungan yang notabene di hutan, ya Gunung Sawal itu, khususnya untuk Pedagas nih, dengan berbagai kiprah kita di bidang konservasi maupun di bidang yang lainnya dengan aksi-aksi. Di antaranya aksi-aksi bukan hanya ke penanaman, karena berbicara hutan tentu saja berbicara das, berbicara sampah juga, berbicara lingkungan ya. Penanaman, kemudian juga penyadartahuan terhadap masyarakat. Karena yang terpenting adalah bagaimana memposisikan masyarakat untuk lebih mengerti bahwa hutan itu sangat penting untuk kehidupan. Seperti itu. Kalau Pedalagan sendiri kan yang afiliasinya itu lebih ke lingkungan, khususnya hutan di Gunung Sawal, apakah melihat ada aktivitas atau kepedulian dari pemerintah daerah khususnya untuk menjaga kelestarian dan ekosistem di hutan Gunung Sawal? Nah itu saat ini, sampai saat ini, kebetulan momen hari jadi ya, momennya hari jadi, rekan-rekan juga beraksi dalam rangka momen hari jadi kemarin, setahun yang lalu juga seperti halnya kita hari ini ada sosialisasi tentang bagaimana hutan Gunung Sawal untuk lebih lestari, seperti itu. Nah, kepedulian pemerintah tentu saja kami melakukan berbagai aksi menyerap aspirasi masyarakat. Salah satunya berbagai masalah konflik ada saja di kaki Gunung Sawal, bahkan di Gunung Sawal sendiri. Ya, pemerintah Konflik satwa atau bukan hanya konflik satwa yang masuk ke perkampungan masyarakat, bahkan konflik alih fungsi lahan, karena tentu saja sumber kehidupan itu ada ekonomi, ada ekologi di situ. Jadi bagaimana nilai-nilai ekologi tidak tergerus oleh kepentingan nilai-nilai ekonomi. Jadi harus ada balance, harus ada keseimbangan. Nah, waktu itu dikarenakan sedang banyak konflik tentang alih fungsi lahan di hutan produksi dalam tanda kutip ya, dengan alih fungsi lahan itu. Nah, kami mengaspirasikan teman-teman, bahkan banyak didukung oleh lembaga-lembaga dari luar Ciamis juga, untuk membuat kajian tentang Gunung Sawal. Itu sudah juga dilaksanakan bersama dengan BKSDA maupun dengan Dinas LH sendiri. Hasil kajian itu secara globalnya seperti apa? Nah, sekarang ini hasil kajian itu barangkali tindak lanjutnya sampai saat ini itu baru sampai di tingkat pelaporan. Tingkat eksekusinya belum sampai saat ini. Ada keterlibatan pemerintah juga di sana? Tentu, semua itu regulasinya itu. Kita hanya menyampaikan aspirasi saja. Mereka juga mengajak kami para NGO untuk ikut dalam kajian itu. Barangkali banyak juga ditemukan masalah-masalah di lapangan, dan tentu saja itu juga berdampak nantinya kepada regulasi, rekomendasi untuk bagaimana nih membangun hutan selanjutnya. Rekan melihat aktivitas di hutan Gunung Sawal, baik dalam hal untuk konservasi ataupun hutan produksi, apakah ada kekhawatiran kan sekitar 15 atau 20 tahun ke depan masyarakat yang di sini akan kesulitan air? Ya, tentu itu yang utama. Yang utama itu saja, karena sumber mata air itu dari hutan, dari konservasi. Adanya das, kita tidak bisa melupakan konservasi hutannya. Seandainya tidak ada sinergitas di antara pemangku kebijakan untuk mengelola Gunung Sawal dengan sedemikian rupa, tidak mengenyampingkan faktor-faktor ekologi yang lebih dominan daripada faktor ekonomi. Nah, itu akan sangat sekali Gunung Sawal ini menjadi bom waktu. Kekeringan, erosi, tidak ada, seperti itulah. Jadi bagaimana caranya ada sinergitas antara pemangku kebijakan dengan masyarakat untuk bersama-sama
menyelamatkan Gunung Sawal ini dengan berbagai kiprahnya masing-masing. Kalau melihat aktivitas perhutani di Gunung Sawal itu gimana? Nah itu, aktivitas perhutani itu kan di wilayah hutan produksi. Di wilayah hutan produksi. Saat ini banyak itu juga. Kan penyangga juga kan? Ya iya, tentu saja, tentu saja. Nah sampai saat ini kalau untuk penebangan mulai sudah agak berkurang ya. Ada berkurang isunya. Tapi lebih ke sekarang alih fungsi lahan. Lahan sekarang saja, lahan itu kan banyak pinus. Pinus itu juga sudah saya kira kurang manfaatnya untuk kalau dalam sumber mata air ya, tidak begitu besar manfaatnya. Nah kemudian juga sekarang ada alih fungsi lahan dengan berbagai program pemerintah, dengan program perhutanan sosial, itu lahan produksi itu ditanami dengan kopi. Nah, kopi itu juga kurang potensial lah untuk sumber mata air. Kita tidak alergi dengan kopi, tapi pola tanamnya yang harus diperbaharui. Seperti Pola tanamnya, kopi itu jangan sampai tebang habis. Kopi juga harus ada tegakan-tegakan khusus. Nah saat ini, kopi itu seperti kebun teh. Itu kan, wah sangat berbahaya sekali. Resapan air tidak ada, nanti itu rentan erosi dan lain sebagainya. Apalagi itu alih fungsi lahannya yang tadinya tanaman-tanaman hutan terdatan itu banyak yang menyuplai air ke masyarakat, diganti dengan kopi kan kekeringan. Kita tidak tahu bahwa di masyarakat, di tengah masyarakat itu urusan air itu sampai siap bertaruh nyawa. Kalau dalam masa kekeringan. Betul. Makanya, nah kita harus jaga sedemikian rupa bagaimana ini nilai-nilai ekonomi lewat kopi. Jangan sampai mengesampingkan nilai-nilai ekologi yang jauh lebih besar nanti hasilnya. Tapi situasi itu pernah disampaikan ke perhutani sebagai pengelola hutan produksi, bahkan pemerintah daerah setempat. Ya tentu saja. Nah, kita juga mengkaji hal itu. Kita berembuk. Salah satu wakil dari NGO juga salah satu karena banyak NGO yang lain. Nah, melakukan kajian. Nah, di tengah kajian itu permasalahan banyak di lapangan. Ternyata iya. Ya, masyarakat melalui program perhutani dengan kepanjangan tangan perhutani itu ada Lembaga Masyarakat Desa Hutan, LMDH. Ya. LMDH yang notabene sebagai panjangan tangan dari perhutani menerima program untuk perhutanan sosial itu. Nah, disitulah penanaman kopi terjadi. Nah, sayangnya bukan hanya kelompok masyarakat lokal setempat. Ada keterlibatan para pengusaha. Nah, para pengusaha dengan target, tentu saja dengan target harus menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Edukasi kepada para LMDH masyarakat itu kurang. Jadi lebih pola pikirnya mereka juga yang terpenting ekonomi saja. Yang terpenting. Sampai saat ini belum ada solusi apapun setelah melakukan koordinasi dengan perhutani dan pemerintah daerah. Ya tentu saja, bahkan proses kajian. Masih terus. Ini tidak akan ada karena regulasi ya. Regulasi. Kita hanya sekedar aspirasi saja. Nah, sudah ada keinginan perhutani untuk lebih meningkatkan pola kerja mereka, kemudian juga mengurangi penebangan, kemudian juga mereka konsultasi dengan LMDH untuk bagaimana proses program ini bisa diminimalisir lah. Kemudian juga sampai ke tingkat kajian, bahkan kami sudah menggelontorkan ide untuk bagaimana ini kalau Suaka Marga Satwa ini diganti menjadi taman nasional. Kalau sudah menjadi taman nasional, hutan produksinya habis kan? Betul. Tadinya seperti itu. Baik, dari hutan kita kembali ke lingkungan. Iya. Sepintas kita kembali ke lingkungan di sekitar. Kemarin kita melihat ada aksi dari salah satu organisasi yang merupakan masa juga dari mahasiswa yang peduli lingkungan, dari aksi aliansi tanpa nama, dan kebetulan saya sudah mengundang, tapi karena mereka punya halangan dan tidak bisa hadir saat ini, saya ingin bertanya ke Kang Nur sebagai salah satu komunitas peduli lingkungan juga. Kemarin yang diangkat itu kan seputar tentang masalah tong sampah dan
terjadinya pembuangan limbah medis secara sembarangan. Nah, bagaimana tanggapan akan menyikapi itu? Ya, untuk limbah medis ini kan terutama B3 ya? Iya, B3. Itu kan perusahaan daerah maupun perusahaan swasta, itu kan sudah ada aturan mainnya. Nah, sudah ada aturan mainnya ketika ada transporter ya, mereka bekerja sama dengan perusahaan pengumpul sampah itu, ya pihak ketiga untuk mengangkut sampah itu per bulan atau per triwulan, itu aturan mainnya ada. Kemudian juga, dan itu akan kena sanksi, dan itu izinnya juga sanksi itu pengusaha. Kalau seandainya Dibuang oleh pengusaha. dibuang pengusaha itu sembarangan, itu akan kena sanksi. Cuma barangkali bukan hanya pengusaha saja, ada oknum-oknum tertentu juga yang memang melakukan pelanggaran. Nah, kita harus lebih mengutamakan juga edukasi terhadap lapisan elemen masyarakat juga, bagaimana caranya untuk tidak membuang limbah sembarangan, terutama limbah-limbah yang berbahaya. Nah, kemudian juga menyangkut sampah. Memang program Ciamis itu dengan bank sampahnya itu lagi digembos-gemboskan. Nah, bank sampah, nilai ekonomi dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya menurut saya yang lebih diutamakan itu, kalau bank sampah itu kan obat ya. Jadi bagaimana ini sampah bisa dikelola sedemikian rupa untuk menjadikan hasil ekonomi yang tinggi, nilai ekonomi yang tinggi. Mengobati, ya itu mengobati penyakit. Tapi yang lebih diutamakan itu bagaimana jangan kena penyakitnya itu. Jadi kita edukasi mindsetnya, mental. Jadi pemerintah juga harus berinovasi. Bagaimana caranya? Jangan sampai banyak puskesmas, banyak bank sampah, tapi tidak ada yang sakit atau berkurangnya yang sakit ini. Harus diputar-balikan kan? Contohnya sampah kresek, plastik berkurang dan lain sebagainya. Edukasi terhadap generasi muda, bagaimana tidak membuang sampah sembarangan, berawal dari rumah dan lain sebagainya. Bagaimana tidak membuang kotoran dengan sanitasi, dengan septic tank dan lain sebagainya, tidak membuang kotoran ke sungai. Banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi penyadartahuan, edukasi terhadap masyarakat itu harus lebih diutamakan. Seperti itu. Baik, sekarang saya beralih ke saudara Barmek ya. Iya. Lebih akrabnya Kang Barmek. Jadi begini Kang, kemarin ada aksi ke DPRD ya. DPRD. DPRD. Jadi mengkritisi pelayanan publik terutama di RSUD Ciamis. Iya. Dan pemirsa kita juga tahu RSUD Ciamis ini tak jarang mendapat kritikan dari masyarakat, terutama keluarga pasien, baik dari Ciamis sendiri maupun dari luar Ciamis. Dan mungkin kemarin itu terjadi lagi gelombang massa karena ketidakpuasan lagi atas kebijakan atau pelayanan di RSUD Ciamis, walaupun sudah berapa kali terjadi restrukturisasi di sana. Nah, bagaimana Kang sebenarnya? Ada apa sih sebenarnya yang terjadi di RSUD itu, Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi yang saya kritisi kemarin, jadi banyak faktor. Sebelum menuju ke faktor mungkin banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Karena ini bukan hanya di rumah sakit umumnya saja, baik itu dinas kesehatan, baik itu puskesmas, baik itu BPJS-nya juga, dan pemerintah daerah. Kenapa saya berbicara tentang pemerintah daerah? Dikarenakan rumah sakit umum itu sekarang sudah di bawah BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah, yang dimana yang menjadi kontrol itu pemerintah daerah. Ya kan, kalau dulu itu di bawah naungan dinas kesehatan, dan sekarang dinas kesehatan membawahi puskesmas. Yang pertama mungkin yang ingin saya utarakan terkait prosedur Pakes 1 di BPJS. Nah, boleh sedikit bercerita terkait kronologi yang saya alami. Dari tahun 2018, 2019,
2019, 2018, 2019, dan kemarin kali ketiga saya mengkritisi rumah sakit dengan hal-hal yang sama. 2018 kami mengkritisi rumah sakit, jawabannya adalah baik akan kami evaluasi dan kami akan perbaiki. Dan sampai sekarang kita tidak bisa mengkontrol perbaikannya itu seperti apa. Terkecuali kita harus sakit dulu dan datang langsung mungkin nih. Yang kedua, waktu aksi kedua kita menawarkan satu produk bahwa harus adanya salah satu forum eksternal untuk membuat posko layanan pengaduan konsumen kesehatan. Dan di audiensi waktu yang aksi kedua itu disepakati. Tapi pas teman-teman datang ke rumah sakit, responnya kurang baik. Ya malah seolah-olah ya nanti kita pikirkan lagi, dan sampai sekarang belum ada. Nah, dan yang saya tahu di 2019 itu terbentuk, kalau nggak salah 18 Oktober 2019 terbentuk forum konsultasi pelayanan publik yang dibentuk di rumah sakit. Waktu itu juga Bapak Wakil Bupati juga menghadiri. Saya kira saya juga udah merasa, wah ini ada perbaikan di rumah sakit. Tapi yang dilibatkan di forum itu dari mana aja? Nah, sampai sekarang saya belum tahu. Yang saya tahu ketua KNPI diundang. Pas saya konfirmasi ke ketua KNPI Kang Tohirin, nggak tahu, nggak ada kejelasan. Saya juga keluar dari grup itu sampai sekarang loh itu kan. Nah, setelah itu, waktu saya juga pernah ada permasalahan di rumah sakit, saya ingin mengakses forum konsultasi pelayanan publik. Tapi saya bingung, saya tidak dapat mengakses forum tersebut. Saya mencoba lewat jalur digital dengan mengakses websitenya. Sampai sekarang websitenya masih dalam segi pemeliharaan. Ya berarti tidak efektif websitenya. Nah, untuk yang kemarin mungkin lebih kepada BPJS dan rumah sakit juga. Jadi untuk pelayanan Pakes 1 itu di tahun 2019, mohon maaf, mohon diralat kalau saya salah, pertama COVID belum. Ya. Itu bisa dibuat rujukan Pakes 1 secara online. Rujukan Pakes 1 secara online. Tapi pada kemarin kenyataannya saya mengantar salah seorang pasien yang notabene kakek saya untuk berobat dan surat rujukan dokternya habis. Itu pun tidak diberitahu oleh pihak poli sebelumnya bahwa si pasien harus membuat surat rujukan baru. Dan yang anehnya ketika saya menerima surat kontrol dari kakek saya, sudah ada tulisan di situ bahwa ditulis surat rujukan habis. Ini sudah dikasih tahu surat rujukannya habis. Untung saya memfoto dulu surat rujukan sebelumnya dan ternyata tidak ada. Berarti kan ada satu permainan di sana untuk seolah-olah tidak ingin disalahkan pihak rumah sakit. Setelah itu karena kakek saya itu berdomisili di Lumbung yang jaraknya puluhan kilometer dari daerah RSUD Ciamis. Pemikiran saya, kalau saya harus ke Lumbung dan membuat surat rujukan kembali, mungkin rumah sakit sudah tutup. Oke lah, saya pakai jalur umum. Ketika saya pakai jalur umum, membayar pendaftaran, ternyata di ruangan tunggu poli itu banyak yang mengeluhkan tentang hal itu. Salah satunya ada seorang ibu yang beralamatkan di Pasir Angin. Ya, beliau bercerita, saya juga sama, disuruh balik lagi ke puskesmas, sama puskesmas tidak diberikan surat rujukan, dan meminta pihak rumah sakit untuk bagaimana solusinya, karena suami saya harus secepatnya berobat, karena tidak bisa putus obat. Dia memohon-mohon ke pihak screening BPJS, lalu menurut ibu itu dibantulah beliau. Dan saya tanyalah kembali, ibu menggunakan jalur umum atau jalur BPJS. Loh, kok kan ibu nggak bawa surat rujukan? Kok kenapa bisa pakai jalur BPJS? Dan lalu saat itu saya menanyakan lagi ke screening BPJS. Ya karena saya sudah agak tersulut emosi, saya nanya, kok kenapa ada pasien yang lain yang tidak membawa surat rujukan
bisa masuk dan bisa menggunakan fasilitas BPJS. Oh, bisa dibuat secara online. Kenapa tidak dari tadi menjelaskannya, kan gitu kan? Itu memang miskomunikasi, tapi sangat fatal menurut saya. Kenapa saya katakan sangat fatal? Karena ketika saya memakai pelayanan kesehatan secara umum, biaya obat yang dibayar di luar pendaftaran itu hampir 1.200.000 lebih. Coba bisa dibayangkan orang yang dari daerah datang ke rumah sakit dengan membawa surat kontrol dan mereka lupa membawa surat rujukan. Mohon maaf, bukan saya merendahkan seseorang, tapi kan tidak semua orang bisa menyediakan uang sebanyak itu. Nah, dengan kondisi ekonomi saat ini iya. Nah, dan saya keluarlah, kakek saya selesai berobat. Di luar saya bertemu dengan salah seorang ibu yang menunggu di samping pendaftaran screening BPJS. Dan waktu itu screening BPJS-nya sudah tutup. Saya tanya, ibu-ibu dari mana? Saya dari Ciamis Utara. Ibu sudah berobat? Oh, saya belum. Siapa yang sakit, Bu? Saya. Kenapa belum berobat? Saya lagi nunggu anak saya. Anak ibu kemana? Tadi ada satu syarat yang kurang. Apa, Bu? Rujukan dari puskesmas atau dari Paket 1 ya? Iya. Anaknya belum datang, pendaftaran sudah tutup. Itu kan sangat merugikan. Padahal sangat simpel. Tolonglah arahkan bahwa ini bisa dilakukan secara online. Saya dulu pernah terinfeksi virus TB yang notabene itu tidak boleh putus obat. Ketika putus obat harus kembali lagi dari awal. Coba bayangkan yang sudah berobat 4 bulan dan putus obat dikarenakan hal seperti ini, berarti harus mengulang lagi dari awal. Nah, itu yang saya anggap fatal. Dan juga itu untuk BPJS dan untuk rumah sakit juga, tolonglah memberi informasi yang lebih informatif gitu untuk pasien-pasien terkait prosedur yang harus ditempuh. Berarti kalau kemarin itu tidak mengalami langsung ya sebagai keluarga pasien ya, di RSUD Ciamis itu, berarti mungkin tidak akan tahu. Tidak akan tahu. Sebenarnya pelayanan di RSUD ini walaupun selama ini sering dikritisi dan menjawab bahwa akan dievaluasi dan dievaluasi. Tidak akan tahu. Ketika melakukan aksi itu kan, bagaimana respon dari DPRD sendiri? Aksi kemarin, jujur saya sangat kecewa kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis. Saya merasa kecewa terhadap Dinas Kesehatan yang dimana membawahi UPTD dan rumah sakit, dikarenakan kan bersinergis dengan untuk pembuatan Paket 1, rujukan Paket 1. Terus dari pihak BPJS juga tidak hadir. Yang saya aneh, ketika saya aksi tanggal 9, BPJS lockdown dari tanggal 9 sampai tanggal 11 gitu ya. Kami lebih baik memilih walkout keluar, dikarenakan anti klimaks. Kalau kita meneruskan audiensi kita pasti anti klimaks. Kenapa saya katakan anti klimaks? Dari pihak rumah sakit yang didatangkan itu adalah Kabag TU atau staf TU, kalau nggak salah, Kabag TU. Apa kapasitas Kabag TU dalam pelayanan? Minimalnya Kabag Umum atau Kabag Pelayanan. Dan BPJS-nya juga tidak hadir. Dan menurut saya ini kita tidak akan mendapat solusi atau esensi dari aksi kita. Jadi saya lebih baik menyatakan mundur. Tapi di balik itu anggota dari Komisi D menjanjikan bahwa akan mengundang semua pihak terkait, khususnya pemerintah daerah, direktur rumah sakit, BPJS, dan Dinas Kesehatan, dan UPTD yang ada di tiap kecamatan. Menyikapi aksi kemarin. Untuk menyikapi aksi kemarin. Akan ada pertemuan lagi nanti dengan DPRD? Akan ada pertemuan lagi. Kalau misalkan tidak ada, apa langkah yang akan diambil? Kalau tidak ada pertemuan lagi, DPRD memberikan waktu 7 hari dari kemarin. Kalau sampai 7 hari tidak datang, saya akan konsisten untuk mengawal isu ini tanpa jika belum ada perbaikan, malah saya akan punya rentan waktu 1 minggu untuk mengkonsolidasikan agar bisa menggalang massa lebih banyak. Baik, pemirsa, tentunya kita perlu mengetahui bahwa keluhan-keluhan
pelayanan publik di Kabupaten Ciamis, tentunya kalau kita mereview ke belakang, ketika Bupati Ciamis terpilih menegaskan bahwa langkah pertama yang akan diambil adalah untuk meningkatkan pelayanan publik. Kita saksikan bagaimana pernyataan Bupati setelah dilantik, programnya apa yang akan dilaksanakan. Berikut tayangannya. Kita harus ada program yang unggul kan. Itu di bidang apa? Yang akan mungkin yang langsung paling gitu. utama pelayanan kepada masyarakat. Itu yang akan kita tingkatkan, yang akan kita geber. Paling tidak harus ada perubahan menuju yang lebih baik lagi. Yang pertama, Pilpres maupun Pileg di Kabupaten Ciamis pada umumnya aman, tertib, lancar. Kira apa Pak yang akan dilakukan Pak? Pokoknya totalitas saya dan saya lihat untuk masyarakat Ciamis. Ciamis ke depan harus lebih baik lagi, lebih maju lagi. Baik, terakhir Kang. Ya. Saya mau nanya, isu yang berkembang di luar ini adalah seolah-olah aksi-aksi ini adalah bermuatan politis dalam rangka Hari Jadi Ciamis. Bisa dipertegaskan Kang, apakah aksi ini murni ya, karena memang sudah jenuh dengan pelayanan publik, terutama yang ada di RSUD Ciamis, atau memang ada indikasi-indikasi seperti yang isu yang berkembang saat ini Kang? Kalau itu kalau persepsi seseorang atau persepsi masyarakat silahkan ya mungkin. Karena apa? Kalau isu politis, kalau dilihat dari isu politis, apa sih keuntungan saya? Saya bukan politisi, saya hanya pengusaha, tapi saya juga punya punya basic dulu juga sebagai aktivis mahasiswa. Kalau untuk politis apa sih? Misal saya ingin menjatuhkan pemerintah daerah. Tahun 2018 pemerintah daerahnya itu masih yang dulu menjabat dan menjadi kompetitor yang sekarang. Kalau dibilang ini politis, yang kemarin juga saya kritisi. Apalagi kan saat ini kan masih jauh lah ketika jauh, iya. Jauh. Pileg, ada itu kan masih jauh ya. Iya. Ya itulah makanya tadi kan butuh penegasan supaya bisa mengklirkan ya kan isu-isu yang berkembang dengan aksi-aksi ini, yang artinya bahwa memang ini adalah murni ya kan, murni terjadi ya, karena memang yang diperjuangkan itu kan bukan dari ketika pasien adalah dari keluarga Kang Barmek ya kan, karena kebetulan saja waktu itu akhirnya tahu dan banyak juga fakta di sana ketika menanyakan beberapa pasien ya kan, sehingga ketika dia lagi menunggu rujukan tiba-tiba sudah tutup ya sekarang. Nah pemirsa, ini harus menjadi koreksi bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kinerja semua SKPD yang ada di Kabupaten Ciamis. Karena tentunya kita mengetahui ya, Pak Bupati, Wakil Bupati tidak akan semuanya tahu apa sih yang terjadi sebenarnya di bawah ini. Ya. Dan walau-walau juga ya kan, apakah memang informasi yang sampai ke atas itu keluhan-keluhan masyarakat dalam pelayanan yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang di lapangan, maka yang tersampaikan itu adalah sesuatu yang menyenangkan saja, sehingga semuanya terlena dengan suasana di mana kondisi di bawah itu sebenarnya banyak yang harus diintrospeksi. Baik pemirsa, saya dengan mohon maaf Pak Gus bisa menambahkan sedikit terkait aspek-aspek kenapa pelayanan rumah sakit sampai sekarang masih tidak bisa melayani konsumennya selaku konsumen kesehatan, yang dimana mungkin anak SMP juga tahu lah bagaimana kita cara memperlakukan konsumen supaya konsumen itu bisa datang ke rumah sakit. Nah, ada beberapa aspek kalau menurut saya. Yang satu mungkin dari segi sumber daya manusianya. Jadi rumah sakit kurang selektif dalam pemilihan karyawannya, ya terutama di bidang attitude. Di luar itu juga kan saya juga bukan hanya memperjuangkan masyarakat yang tidak puas atas pelayanan rumah sakit, tapi di sana juga saya punya banyak teman-teman perawat yang statusnya masih TKK atau tenaga kerja kontrak, dan saya sangat miris mendengarnya, yang dimana sekelas SMA itu gajinya 500.000 dan sekelas D1 sampai D3 nurse
itu gajinya 600.000 per bulan Pak Agus. Dan S1 nurse gajinya itu 700.000, belum dipotong BPJS tenaga kesehatan. Nah, waktu dulu juga Dokter Aceng, waktu masih Dokter Aceng menjabat, beliau berkata, ya gaji itu sudah sesuai, gaji sudah sesuai, yaitu 500, 600 dan 700. Tapi ada juga uang jasa dari BPJS. Nah, tolong bisa dibedakanlah gaji pokok dan uang jasa. Kalau ya beliau berkata itu sudah sesuai UMK. Ya UMK itu harus gaji pokok, bukan dari ditambah lagi dari insentif BPJS. Nah, itu mungkin yang harus dipikirkan kembali. Nah, karena kan berdampak juga dengan iya, karena gini, coba Pak Agus bayangkan untuk S1 ya contohnya lah, banyak kan teman-teman kuliah saya kuliah di Fakultas Ilmu Kesehatan itu paling mahal kan, bisa tahu. Ada AP Pudin juga sama satu kampus dengan saya, paling mahal. Terus ada nurse juga, dan lain-lain. Ketika sudah mengeluarkan anggaran dari kos dan lain-lain ratusan juta, ternyata hanya digaji 700.000, belum dipotong biaya BPJS ketenaga kerjaan. Coba Pak Agus bayangkan, untuk bayar kosan saja 500.000 sekarang di Ciamis. Belum lagi bensin, mau makan dari mana? Oke, ada dari uang jasa. Dan saya dapat laporan pun uang jasa itu tidak tentu, dan malah yang paling parah tidak setiap bulan turun. Jadi itu biaya jasa itu berbanding lurus dengan biaya pelayanan. Ya contohnya lah, kalau kita memberi satu barang dengan harga murah, kita tidak bisa mengharapkan tidak bisa mengharapkan kualitas yang lebih baik. Berarti keuangan di RSUD Ciamis ini juga berarti perlu diaudit juga ya? Perlu diaudit ya. Baik, saya ke saudara Ade Apipudi yang merupakan penggagas ya Paguyuban Pemuda Lembur Ciamis. Kemarin sudah melaksanakan aksi mengomentari, mengkritisi carut marut bansos di Kabupaten Ciamis. Dan sasarannya kemarin adalah Bank Mandiri, ya kan, bahwa seolah-olah ada intervensi terhadap warung yang merupakan yang afiliasinya itu, ya kan, ada kewenangan juga dari Bank Mandiri. Ada apa sebenarnya? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agus selaku CEO Bulletin Indonesia, dan sore hari ini terima kasih juga hadir rekan-rekan saya, saudara saya juga, ada Kang Barmek, ada Kang Mujem. Yang kalau berbicara flashback mungkin Pak Agus, dulu itu kita pada bulan Maret kita sudah melaksanakan audiensi pada bulan Maret. Terus lagi pada audiensi bulan Maret itu kita ke Komisi D. Nah, ke Komisi D. Terus untuk bulan April, awal bulan April itu kita ke Pansus, dan pada bulan ini kita sudah melaksanakan audiensi ke pihak Bank Mandiri dan juga aksi pada hari kemarin. Berarti bukan dalam rangka hari jadi ya? Bukan dalam rangka hari jadi, mungkin kebetulan tepatnya ini sebagai kalau ulang tahun juga. Karena sebelumnya juga sudah sering melakukan aksi. Karena ini sudah ada lanjutannya gitu ya. Karena memang dulu itu sempat rame soal BPNT ataupun bansos ini waktu ada gerakan dari Al-Gerak, sempat nggak ada ramai lagi, coba kita komunikasi dengan yang lain, kita bentuklah organisasi Paguyuban Pemuda Lembur Ciamis. Nah, untuk tadi yang ditanyakan oleh Pak Agus soal kenapa kemarin kita ke Bank Mandiri, ya, karena itu kita ke Komisi D, terus lagi kita ke Pansus, kita belum mendapatkan apa-apa. Termasuk audiensi yang pertama ke pihak Bank Mandiri, kita belum mendapatkan informasi apa. Dan lupa satu lagi itu ada tikor ataupun eksekutif ataupun dari orang dinasnya itu kita sudah komunikasi juga, sudah audiensi juga, itu sudah dilaksanakan. Nah, kenapa kemarin kita mengadakan aksi di depan gedung Bank Mandiri Kecamatan Ciamis? Karena simpel saja, di masyarakat hari ini sedang ramainya itu kita dapat, yang berhak dapat, mereka nggak dapat. Gitu.
malahan yang nggak berhak dapat malah dapat gitu. Nah, sempat waktu itu kan ada juga dari ABDC dan juga PPDI waktu itu audiensi ke Komisi D waktu itu diterima oleh langsung Ketua DPRD juga, Kang Permana, dan juga ada dari Ketua Komisi D itu Kang Sarif. Waktu itu saya mencermati soal data juga, data KPM. Itu ada data KPM memang tidak terupdate begitu baik, mau itu dari pihak Dinas Sosial ataupun dari pihak Bank Mandiri ataupun dari pihak lainnya. Karena jujur dari 122.000 sekarang itu ada 111.000 KPM atau penerima manfaat. Itu pun ada kurang lebih 2.000 KPM yang belum valid. Ini masih dalam hitungan. Kalkulasinya kemarin kita ketika kalau dihitung-hitung, kenapa kita menekankan kepada pihak Bank Mandiri? Karena kita tahu pihak Bank Mandiri adalah sebagai bank penyalur dari program bansos ini, dan angkanya itu kan fantastis, 300.000 per KPM. Kalau kemarin kita sebutkan itu angka ada 26 miliar per bulan. Kalau sama 26 miliar per bulan saja ini perputaran uang per bulan luar biasa. Gitu. Ini bisa menjadi katakan bancakan ya kepentingan alat-alat politiknya, bisa saja. Karena banyak gejala-gejala sosial ketika memang masyarakat menginginkan edukasi, masyarakat menginginkan pemahaman tentang bantuan sosial ini. Tapi setelahnya dibentuk adanya TIKOR, adanya pihak pansus, walaupun sebenarnya pansus ini perlu dikritisi juga, perlu disikapi. Setelahnya ada TKSK juga, tenaga kesejahteraan sosial wilayah kecamatan, mereka itu masyarakat tidak diedukasi sedemikian baiknya gitu. Jadi masih kurang. Ditambah lagi, kenapa tadi ada tekanan katanya? Ada tekanan kepada pihak Bank Mandiri. Ya mau jadi dari pihak Bank Mandiri sendiri merasa ada tekanan. Nah, itu sempat ada pembicaraan ataupun ada apa sih namanya secara pribadi mungkin ya, secara pribadi karena saya mendengar sendiri gitu bahwa bingung gitu ya, pihak Bank Mandiri itu bingung ketika kita mau melangkah sesuai PEDU, tapi ada kepentingan yang akan dimasukkan di dalam program bansos ini. Nah, sedangkan ini pihak Bank Mandiri ini selaku bank penyalur itu menerima 26 miliar per bulan. Ada profit nggak masuk ke Bank Mandiri? Kalau dibilang bohong ada profit masuk ke Bank Mandiri itu bohong. Bisa saja dari persentasenya ataupun dari bunganya gitu, itu bisa saja ada uang. Gitu. Kalau KPM itu sendiri itu menerimanya biasanya pengakuan mereka 300.000. Itu langsung apakah sesuai dengan kebutuhan PKM atau memang sudah ada yang mengatur? Nah, ini sama juga. Jadi yang 300.000 ini ketika masyarakat melaksanakan penggesekan, ya, karena masyarakat itu diberikan ATM ya. Di ATM itu kan ada uang ya sebesar 300.000 maksud ini. Masyarakat itu datang ke e-warung. Sedangkan di e-warung ini yang terjadi ada pemaketan. Ada pemaketan mulai dari beras 12 kilo, terus lagi katakan kemarin malah saya berbicara dengan rekan-rekan yang tadinya harus sekian kilo telur, malahan dihitungnya butir. Udah salah lagi. Pemaketan kalau di PEDUM itu apakah memang penyaluran itu sesuai kebutuhan KPM atau KPM menerima apa yang ada? Sesuai kebutuhan KPM. Sesuai kebutuhan. Jadi gini, kan gitu, untuk soal bansos ini kan menjaga stunting ya. Jadi masyarakat penerima manfaat ini bebas datang ke warung. Saya butuhnya hari ini telur, ya udah telur. Saya besok lagi datang ke sini butuhnya beras, ya beras. Masa sekarang masyarakat di rumahnya punya beras, datang ke warung geser beras lagi. Terus stunting gimana? Nggak ada. Nah, kita secara kalkulasi ini kenapa bisa dikatakan ada pemaketan? Ini ada pemain-pemain. SMP berlabel apapun saya tidak mau tahu gitu ya. Itu bermain, ada tekanan, mau itu tekanan politis, tekanan ancaman atau apapun. Sampai rekan saya di salah satu kecamatan yang baru saya itu ada ancaman sampai mau dibunuh. Ini ngeri KPM-nya. Ya, bukan KPM, yang mau menjadi supplier masyarakat. Itu sampai ada tekanan. Sampai tapi di lapangan, apakah memang seperti pedagang lokal satu desa itu apakah memang menentukan tidak dilibatkan sama sekali atau memang dilibatkan? Nah, jadi ada kriteria sendiri untuk soal e-warung. Jadi e-warung itu yang biasa buka, jangan yang buka 1 bulan sekali. Kan terjadi nih di salah satu desa, di desa Jelat,
ini kan sudah dipublish, ini kan banyak udah yang tahu. Di desa Jiran itu ada warung tapi di bengkel. Nah, menurut saya gimana? Jadi cuma sebatas di pasar warung aja gitu. Nah, jadi bukan masalah. Jadi ini gimana sih regulasinya, mana yang dipakai? Pedofil dipakai enggak gitu. Jadi yang punya warung ini harusnya itu orang yang sudah biasa berusaha. Dan itu yang punya warung bebas mengambil supply dari manapun. Sebenarnya itu tidak ada pengkondisian supplier, tidak ada CP yang harus mengontrol. Jadi si warung ini yang punya warung bebas, dia mau beli ke kasar silakan. Dia mau belinya ke tetangga lagi, masyarakat di sana silakan. Karena gini Pak, kalau ini berbicara tentang kesejahteraan juga, mensejahterakan masyarakat, pembelinya mau menang harus bersyukur, nutul menang atau cik barangnya bisa masuk. Jadi saya tertarik tadi tujuan bantuan sosial BPNT itu kan salah satunya dalam untuk mencegah stuntingnya. Walaupun dari data kita sebenarnya data stunting luar biasa ya, bahkan ada satu kecamatan 1000 lebih ya, gitu. Ternyata seolah-olah dengan program ini juga kan tidak berdampak sama sekali untuk menekan kasus stunting. Saksikan tayangannya. Nyampaikan adek, tentunya untuk membuat kondusif proses penyaluran BPNT atau bantuan sosial ini. Realnya adalah satu, maka kuncinya juga ada perhatian serius dari Tikor di sini. Apakah memang Tikor ini melakukan pembiaran atau memang bagaimana sih menurut pandangan dari Paguyuban Pemuda Luhur Ciamis? Kalau untuk Tikor sendiri ya bagus. Untuk Tikor ini kan untuk kabupaten diketuai oleh Posida. Untuk tingkat kecamatan itu kecamatan. Nah, desa itu ada desa. Untuk Tikor sendiri, kalau menurut saya, yang namanya ini sudah berbicara kepentingan politik. Mau kebijakan sehebat apapun, ditabrak. Itu pasti akan. Tapi apakah ada kemungkinan akan terjadi kerugian negara di sini? Mau dibilang kerugiannya juga bisa. Kan sampai sini kan belum mendapat endingnya dari perjuangan ini. Bagaimana caranya penyaluran bantuan ini BPNT ini yang benar-benar pertama kan dirasakan manfaatnya oleh KPM, dirasakan juga manfaatnya oleh para pedagang-pedagang sekitar desa. Tapi sampai sini tadi Kang Ade mengatakan bahwa ini belum jelas sampai kemarin turun lagi di Bank Mandiri. Kenapa sih kan tidak langsung ke kejaksaan saja atau melaporkan ini ke ranah hukum? Nah, jadi gini, kita cari runtutan aja dulu. Oh iya, ini bisa dibandingkan. Ya, kayak kemarin juga sama mungkin kan Pak Mek untuk urusan pelayanan juga kan ada waktu 7 hari. Observasi. Sama, kita juga 7 hari. Nih, 1 minggu. Kita juga sama ketika memang ini tidak ada penyelesaian ataupun pemutakhiran dana yang pihak Bank Mandiri, siapa-siapa saja yang berhak atau apapun. Ini kan tidak pernah dipublish Pak. Tidak pernah dipublish, KPM itu berapa, besarannya berapa, apa saja yang dikeluarkan, produk uang itu seperti apa, itu tidak pernah dipublish. Sedangkan masyarakat itu berhak tahu, apalagi ini yang penerima manfaat. Nah, terus tadi, kenapa kita tidak lari ke kejaksaan ini? Kita tidak mau gegabah. Ini itu kepentingan hajat banyak gitu. Kepentingan hajat banyak, kita berbicaranya, kita masyarakat, tapi menghadapi orang-orang yang memang bisa dikatakan punya duit. Gitu. Kalau melihat kondisi saat ini daripada menjadi kisruh di bawah adanya kepentingan yang begitu banyak, apakah menurut pemerintah sebaiknya BPNT ini dihentikan saja atau dirubah lagi programnya seperti apa? Bagaimana? Nah, ini hampir sama dengan penyikapan pemberitaan soal Mensos waktu itu menyikapi soal pangan itu terlalu mahal. Sampai-sampai kan ada isu akan dirubah ke tunai. Bantuan sosial pangan non tunai ini menjadi tunai. Kalau sekarang kan memang ini bisa orang-orang bermain jadi supplier atau apa, tapi ketika tunai semua dihitung ya. Karena bill 300.000 ambil semua. Berarti mendukung untuk jadi tunai. Kalau lihat di Pedum, kalau semua kilo Pedum saya lebih setuju di pangan non tunai. Pangan saja harus dijalankan ya gitu. Saya Pedum gitu. Gini, siapapun yang mau bermain ketika itu berbicaranya masyarakat dan masyarakat ikut dilibatkan,
masyarakat di wilayah desa yang dekat dengan warga itu dilibatkan untuk menjadi supplier? Kenapa tidak? Gitu. Tapi ini orangnya jelas punya jabatan, orangnya jelas punya apapun gitu, gajinya jelas, tunjangannya jelas, masih mau masuk di ranah BPN ataupun di bansos. Hitung-hitungan kalkulasinya bagus. Masyarakat mendapatkan paketan beras saja 12 kilo. 12 kilo ini 1 kilonya dihitung 12.000, dihitung normal loh. Kenapa enggak kualitas premium harga medium? Kan lebih enak ke masyarakat. Bisa membeli barang-barang yang lain lagi, bisa buah-buahan, bisa daging, bisa yang lain. Ini 12.000 kali dengan 111.000 KPM saja, dihitung-hitung dengan per kilonya 12.000, itu sudah 15 miliar. 15 miliar. Ambil saja satu CP ataupun satu supplier berkeuntungan 500 rupiah, itu sudah 550 juta sekian keuntungan satu pengusaha. Nah, berarti ketika kemarin belum mendapat titik terang dari Mandiri dalam arti belum dilayani ya. Berarti akan terus melakukan gerakannya. Tidak berhenti sampai hari jadi Ciamis. Kita akan lanjut. Jadi ini memang benar-benar murni pergerakan. Ya. Dan yang pada intinya memang karena kepedulian dengan Ciamis. Ya. Pada dasarnya kita masyarakat Kabupaten Ciamis, istilahnya kita para generasi, terutama mungkin di sini ada beberapa generasi gitu ya. Bisa saja nih Kang Nur bisa dikatakan generasi X. Generasi Y-nya ini bagus, generasi Z-nya saya, Kang Ramai dan yang lain, anak-anak muda, anak milenial. Generasi X akan selesai dengan masanya, generasi Y sedang melaksanakan masanya, dan kita generasi Z itu yang akan melaksanakannya nanti gitu. Jadi saya meramaikan Ciamis dengan aksi kemarin, Bu, ini bukan semata-mata saya ingin mengkisruhkan atau mencoreng nama baik Ciamis, bukan. Agar pemerintah Kabupaten Ciamis tidak semena-mena, biar memperhatikan ini kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi. Ya itu tadi dalam diskusi pribadi pun tadi dengan Kang Nur juga, ketika saya awalan membahas soal bansos, memangnya tidak ada penawaran dari saya. Itu ada penawaran, Pak, untuk berhenti, jangan disikapi bansos. Masa saya mau mengkhianati gerakan saya sendiri, kan tidak ada. Baik, pemirsa. Baik, sebelum kita tutup acara ini, mari kita dengarkan dulu closing ya, dari narasumber kita. Pertama saya persilakan Kang Nur selaku aktivis lingkungan yang selama ini sering melaksanakan penanaman di hutan Gunung Sawal yang dilakukan secara mandiri. Silakan. Intinya harus ada sinergitas dari semua elemen, termasuk masyarakat, untuk bagaimana mengelola Gunung Sawal ini. Bukan hanya di hutan konservasi, bukan hanya di hutan produksi, tapi juga masalah-masalah lingkungan di masyarakat. Jadi harus ada sinergitas, dan edukasi kepada masyarakat juga harus terus digalakkan. Bukan hanya tentang bagaimana cara kita membuat bank sampah, tapi bagaimana cara kita mengurangi sampah, seperti itu. Dan saya tekankan juga bahwa isu lingkungan ini termasuk visi misinya Kabupaten Ciamis. Nah, kita juga menunggu bagaimana aksi pemerintah daerah, bagaimana aksi pemerintah daerah dalam membangun Ciamis ini mengutamakan juga visi misi tentang lingkungan seperti ini. Ada keberpihakan untuk masyarakat di seputar kaki Gunung Sawal maupun masyarakat di Kabupaten Ciamis untuk menikmati lingkungan dengan nyaman. Seperti itulah. Baik, silakan Kang Barne. Ya, terkait apa yang sudah disampaikan tadi oleh Kang Agus, lingkungan itu mungkin menurut saya juga masih bersambung lah dengan kesehatan. Kalau lingkungan kita bersih, otomatis kita juga sehat. Tapi di balik itu, jika kita berbicara tentang pelayanan kesehatan, memang ada beberapa faktor yang harus diperbaiki, banyak malah faktornya. Salah satunya terkait pemberian upah kerja terhadap karyawan TKK yang menurut saya memang sudah tidak layak, dan mungkin kedepannya, dan saya berharap kedepannya rumah sakit umum daerah Kabupaten Ciamis khususnya bisa seperti rumah sakit swasta yang melayani
pasien sepenuh hati. Dan mudah-mudahan pemerintah daerah juga bisa peka terhadap keadaan ini, dan bukan orang-orang yang mohon maaf dalam artian ekonominya menengah ke atas, ya pastilah dilayani dengan baik, apalagi orang-orang di ruangan VIP. Tapi tolong diperhatikan juga orang-orang daerah yang ke rumah sakit umum itu susah mengakses. Tolong diperhatikan lagi. Mudah-mudahan dengan adanya aksi dan nanti di aksi susulan minggu depan, kita menemukan satu formulasi atau satu kebijakan baru untuk membuat pelayanan rumah sakit umum Kabupaten Ciamis itu lebih baik, apalagi sekarang di masa pandemi seperti ini. Jadi jangan sampai pandemi kita fokus pandemi, kita lupa terhadap pasien yang memiliki penyakit kronis seperti TB, darah tinggi dan lain-lain kan. Itu juga sama menyebabkan angka kematian yang tinggi juga. Jadi jangan dijadikan alasan bahwa pandemi hari ini sebagai penurunan pelayanan kesehatan, mungkin seperti itu. Termasuk juga mensosialisasikan layanan online rujukan tadi ya. Iya. Silakan Kak Ade. Kalau dari saya closing dari soal pembahasan sosial, sebenarnya sama dari awal sampai sekarang. Terutama ini kepada elit-elit politik, jangan sampai hal ini bisa merugikan orang banyak. Yang kedua, jadilah pemimpin-pemimpin yang memang memperhatikan rakyat kecil. Jadilah pemimpin yang memang bisa mengayomi kepada masyarakat. Dan terutama kepada pemerintah Kabupaten Ciamis, saya minta untuk secepatnya menyikapi dan juga merekonstruksi tentang permasalahan yang ada di program bansos ini. Karena kemarin sama, ketika memang ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis, saya meminta Menteri dan juga Ombudsman bisa langsung turun ke Kabupaten Ciamis. Mungkin seperti itu. Baik pemirsa, di sini saya tegaskan bahwa narasumber yang saya undang hari ini dari pergerakan mereka kemarin itu jelas setelah saya pertanyakan juga bahwa ini tidak ada muatan politis dan ini juga bukan dalam rangka misalkan hari jadi Ciamis, tapi sudah jauh sebelumnya pergerakan ini sudah sering dilakukan, bahkan akan dilakukan lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Agus Firman Pura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.